Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ms. Ritka Tia Dororia Boru Ginting, SMMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian sekaligus research pitching yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan, Promosi, dan Personal Branding Driver terhadap kepuasan konsumen Grab pada mahasiswa-mahasiswi Universitas Microskill. Tujuan kami melakukan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan Grab, sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanannya. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Riwuni Setia Kasih Mendrova, kemudian ada Elsa Deborah Boru Sembiring, dan yang terakhir ada Octavia Utasoid. Setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing. Next. Adapun latar belakang dari penelitian dan judul yang telah kami tentukan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya pada sektor transportasi. Saat ini, masyarakat lebih memilih transportasi online karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah diakses melalui aplikasi. Seiring meningkatnya penggunaan transportasi online, persaingan antara Grab dan Gojek juga semakin ketat. Kondisi ini membuat perusahaan harus terus meningkatkan kualitas layanannya agar mampu mempertahankan konsumennya. Salah satu faktor penting dalam persaingan tersebut adalah kepuasan konsumen. Konsumen yang merasa puas cenderung akan menggunakan kembali layanan yang sama dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Kami memilih mahasiswa Universitas Microskill sebagai objek penelitian karena mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang memiliki mobilitas tinggi. Mahasiswa sering menggunakan Grab untuk pergi ke kampus, membeli makanan, ataupun melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dianggap relevan sebagai responden penelitian. Dalam penelitian ini, kami juga menggunakan 3 variabel independen, yaitu kualitas layanan, promosi, dan personal branding driver. Kualitas layanan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan driver, seperti ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, dan serta keramahan selama perjalanan. Promosi berkaitan dengan berbagai penawaran yang diberikan Grab, seperti diskon, voucher, maupun cashback yang dapat menarik minat konsumen. Sedangkan untuk variabel personal branding driver berkaitan dengan bagaimana seorang driver membangun citra positif melalui sikap yang sopan, komunikasi yang baik, penampilan yang rapi, dan profesionalisme saat melayani pelanggan. Variabel personal branding driver kami pilih karena masih relatif dan jarang digunakan dalam penelitian mengenai transportasi online. Oleh karena itu, variabel ini menjadi salah satu nilai kebaruan atau novelty dalam penelitian kami. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin mengetahui apakah ketiga variabel tersebut benar-benar berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Grab pada mahasiswa Universitas Microskill. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Ketiga, apakah personal branding driver berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Dan yang terakhir, apakah kualitas layanan, promosi, dan personal branding driver secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Grab? Next. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, maka adapun tujuan penelitian dari yang disusun berdasarkan rumusan masalah tersebut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk menganalisis promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, menganalisis personal branding driver berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang keempat, menganalisis kualitas layanan, promosi, dan personal branding driver secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas teori-teori yang mendasari penelitian ini. Yang pertama adalah teori kualitas layanan. Menurut Jiptono, kualitas layanan adalah tingkat keunggulan layanan yang diharapkan serta pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi kegiatan keinginan pelanggan. Teori ini diukur melalui 5 indikator, yaitu tangibles atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan, dan empati atau empati. Yang kedua adalah teori promosi atau jaminan. Menurut Kotler atau Keller dan Keller, promosi merupakan kegiatan komunikasi pemasaran yang bertujuan menyampaikan informasi, membujuk, serta mengingatkan konsumen mengenai produk dan jasa. Indikator meliputi periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Next. Kemudian untuk variabel personal branding driver, Montoya menjelaskan bahwa personal branding adalah proses membentuk perspektif masyarakat terhadap seorang melalui kemampuan, kepribadian, dan nilai yang dimilikinya. Indikator dari personal branding ini meliputi kompetensi, kepribadian, komunikasi, dan profesionalisme. Sementara itu, untuk variabel kepuasan konsumen, menurut Kotler, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau jasa dengan harapan yang dimilikinya. Indikatornya terdiri dari kesesuaian harapan, minat menggunakan kembali, dan kesediaan merekomendasikan kepada orang lain. Next. Untuk memperkuat dasar penelitian ini, kami juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Beberapa di antaranya meneliti pengaruh kualitas layanan dan harga, kualitas layanan dan promosi, hingga personal branding terhadap kepuasan pelanggan di berbagai sektor jasa. Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan, promosi, dan personal branding secara konsisten berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, baik diuji secara parsial maupun simultan, sehingga mendukung arah penelitian yang kami lakukan saat ini. Next. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menyusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut. Terdapat 3 variabel independen, yaitu kualitas layanan atau X1, promosi atau X2, dan personal branding driver atau X3. Yang diduga memiliki pengaruh terhadap suatu variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen atau Y. Ketiga variabel independen ini akan diuji pengaruhnya baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen. Next. Dari kerangka konseptual tersebut, kami merumuskan 4 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, kualitas layanan atau X1 diduga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen atau Y. Hipotesis kedua atau H2, promosi atau X2 diduga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis ketiga atau H3, personal branding driver atau S3 diduga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Dan hipotesis keempat atau kualitas layanan, promosi, dan personal branding driver secara simultan diduga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara statistik.
Sementara itu, pendekatan asosiatif kausal digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu kualitas layanan, promosi, dan personal branding driver. Sedangkan variabel dependennya itu adalah kepuasan konsumen. Melalui metode ini diharapkan peneliti dapat memberikan hasil yang objektif dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya itu adalah populasi dan sampel, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Mikroskill yang pernah menggunakan layanan Grab. Populasi tersebut dipilih karena mahasiswa merupakan salah satu kelompok pengguna transportasi online yang memiliki mobilitas cukup tinggi dalam kegiatan sehari-hari. Namun karena jumlah mahasiswa yang pernah menggunakan Grab belum diketahui secara pasti, maka populasi penelitian ini termasuk dalam kategori unknown population. Oleh karena itu, penelitian ini menentukan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Lemeshow, sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriterianya itu adalah yang pertama mahasiswa-mahasiswi aktif Universitas Mikroskill, yang kedua itu pernah menggunakan layanan Grab, dan yang ketiga itu bersedia mengisi kuesioner penelitian. Jumlah sampelnya itu dihitung menggunakan rumus Lemeshow. Selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data. Teknik pertama itu adalah kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel dengan menggunakan skala Likert 1-5, sehingga responden dapat memberikan penilaian sesuai dengan pengalaman mereka saat menggunakan layanan Grab. Teknik kedua itu adalah studi pustaka. Dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur pendukung lainnya. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun landasan teori penelitian terdahulu hingga pengembangan hipotesis penelitian. Selanjutnya itu adalah metode analisis data. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya itu adalah melakukan analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS yang melalui tahapan berikut. Yang pertama itu statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden dan data penelitian. Selanjutnya itu dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan serta mampu menghasilkan data yang konsisten. Setelah itu dilakukanlah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedasitas sebagai syarat sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Dan tahapan berikutnya itu adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, promosi, dan personal branding driver terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir itu akan dilakukan uji hipotesis melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R-square untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel, pengaruh secara simultan, serta seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Demikianlah presentasi proposal penelitian dari kelompok kami mengenai pengaruh kualitas layanan, promosi, dan personal branding driver terhadap kepuasan konsumen Grab pada mahasiswi Universitas Mikroskill. Sekian dan terima kasih.